kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, dalam ibadah online kita hari ini, firman yang diberikan berjudul adalah kemerdekaan. Nah anak-anak, pernah nggak melihat orang yang berada di dalam penjara? Biasanya kalau orang yang ada di dalam penjara itu mereka senang atau sedih ya? Pasti kalian tahu jawabannya. Jawabannya adalah orang yang di dalam penjara itu pasti alami kesedihan karena dia tidak bisa berbuat banyak, dia terbatas, nggak bisa keluar dari penjara, nggak bisa keluar untuk melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. Nah, biasanya orang-orang yang ada di dalam penjara itu dia mengalami kesedihan karena dia nggak bisa ketemu sama keluarganya, dia nggak bisa melakukan aktivitas seperti orang bebas di luar sana. Nah, ternyata orang yang hidup di dalam dosa itu juga seperti orang yang ada di dalam penjara. Loh, kok bisa? Kenapa? Mungkin banyak pertanyaan dalam pikiran kalian. Begini ya, di sini mau jelaskan. Jadi orang yang ada di dalam dosa, suka melakukan dosa, suka melakukan perbuatan dosa, mereka itu seperti terpenjara. Siapa yang penjara? Iblis. Jadi mereka tidak bisa melakukan hal lain lagi selain yang diinginkan oleh iblis. Jadi mereka seperti terikat oleh dosa. Mereka seperti terikat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mau berbuat baik? Iblis bilang, nggak boleh. Ikut mauku. Jadi orang yang berbuat dosa itu seperti orang yang terpenjara, seperti orang yang ada dalam hukuman, seperti orang yang selalu diperbudak oleh iblis. Videonya ya. Felix adalah penjahat kelas kakap. Dia telah melakukan kejahatan pembunuhan yang membuatnya membekam di penjara. Dalam penjara ini, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia hanya mengikuti perintah sipir dan menunggu sampai waktu hukumannya berakhir. Berbeda dengan Rafa, dia aktif dalam pelayanan di gerejanya. Tidak seperti Felix yang tidak bisa melakukan apa-apa, Rafa bisa bebas beraktivitas tanpa harus dikekang. Di mata teman-temannya, Rafa adalah orang yang rajin melayani. Dari kehidupan dua orang ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan Rafa jauh lebih baik daripada Felix. Kita pasti akan menghindari kehidupan yang Felix alami, yaitu berada dalam penjara. Tapi mari kita coba melihat lebih dalam tentang kehidupan dari dua orang ini. Kemudian, Felix menyadari bahwa dia telah melakukan kejahatan. Dia pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan siap menerima hukuman yang setimpal. Rafa yang terlihat rajin melayani ternyata menyembunyikan sesuatu. Di rumahnya, Rafa sering mencuri uang orang tuanya, sering melawan perintah orang tua, hingga Rafa ternyata kecanduan video pornografi. Di gereja atau tempat pelayanannya, tidak ada yang mengetahui akan hal ini. Rafa juga tidak pernah terbuka dan selalu berbohong dengan mengatakan kalau di rumah dia baik-baik saja tanpa ada masalah. Tanpa dia sadari, Rafa yang terlihat baik-baik saja, ternyata dia yang justru berada dalam penjara. Kenapa begitu? Dalam Yohanes 8 ayat 34 tertulis, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kata hamba yang digunakan dalam ayat ini adalah doulos, yakni kata yang punya dua arti yaitu hamba atau budak. Budak terikat secara permanen kepada tuannya. Jadi apapun yang ia kerjakan adalah atas perintah dari tuannya. Rafa menjadi budak karena melakukan apa yang setan mau, bukan yang Tuhan mau. Dia hidup terbelenggu dengan dosa. Felix malah sebaliknya. Dia tidak sedang di penjara, dia sudah menemukan kebebasannya. Dia telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan siap menerima hukumannya. Dari sini kita ketahui kalau kemerdekaan orang Kristen itu bukan terlihat dari berapa banyak perbuatan baik yang telah dia lakukan. Lalu, dari mana kemerdekaan itu berasal? Orang yang terpenjara karena berbuat dosa. Ya, memang orang kalau mencuri pasti
pasti kalau ketahuan di penjara. Orang yang suka korupsi, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau ketahuan di penjara. Tapi yang misi dimaksudkan adalah ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita seperti orang yang terpenjara, ya, kita seperti diikat oleh iblis. Kita nggak bisa berbuat hal yang baiknya. Terus bagaimana supaya kita bisa terbebas? Bagaimana supaya kita bisa merdeka? Bagaimana supaya kita bisa lepas dari ikatan iblis? Bagaimana caranya supaya kita terlepas dari dosa? Kita lihat videonya. Kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari dosa. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Kristus dan hidup di dalam firman Kristus. Di luar Kristus dan kebenaran firman-Nya, tidak ada kemerdekaan yang sejati. Mari kita seperti Felix yang mau mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mau berubah. Dan jangan seperti Rafa yang walau terlihat rajin melayani, tapi ternyata tidak mau terbuka dan masih menjadi budak dosa. Ayo kita merdeka, melakukan apa yang Tuhan mau di gereja atau pelayanan, di rumah, di sekolah atau kampus, dan dimanapun agar Tuhan selalu dipermuliakan. Karena kemerdekaan ini bukan membuat kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan di dalam kehendak Tuhan. Kita harus membuat kemerdekaan ini bermakna sehingga penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus tidak sia-sia. Nah, anak-anak sudah tahu bukan bagaimana caranya supaya kita bisa dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Di sini kasih ayatnya ya buat kalian semua. Semua buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama di dalam kitab Efesus yang pertama ayat yang ke-7. Di sini kasih 2 ayat ya buat kita semua ya. Ayo anak-anak yang rajin baca Alkitabnya, buka Alkitabnya semuanya. Efesus, ayo semua buka Alkitabnya. Pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sini dibacakan buat kalian semua ya. Oke, siap semua. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita di dalam Yesus, kita ada bersama Yesus, kita akan ditebus oleh darah Yesus. Ya, jadi anak-anak yang tidak mau terpenjara, yang tidak mau diikat oleh iblis, ya, kita harus lepaskan semua dosa-dosa kita dan kita percaya ketika kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa anak-anak semuanya. Nah, di sini kasih 1 ayat lagi ya. Semua buka Alkitabnya, ayo cepat buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-4. Ayo cari Galatia ya. Ayo buka semua, misi ditungguin. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-4. Ayo anak-anak kelas 1 juga belajar ya. Buka Alkitab. Ayo semua. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-4 mesti dibacakan. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ya, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib tujuannya untuk membebaskan setiap manusia yang berdosa. Ya, di sini katakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus itu yang kita peringati kemarin sebagai hari Jumat Agung, ya, kematian Tuhan Yesus tujuannya apa? Untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, lanjut lagi. Di sini katakan untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Dunia jahat itu apa? Dunia yang suka melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kita mau merdeka, kalau kita mau bebas dari ikatan iblis, ikatan dosa, kita harus ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Tuhan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau dibebaskan dosanya, yang mau diampuni dosa dari dosa apapun, percaya Tuhan Yesus dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Ayo semua anak-anak yang mau bertobat, yang mau berbuat baik,
yang mau melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Ayo kita semangat, baharui hidup kita semua ya. Yang berbuat dosa sudah dilupakan, ditinggalkan. Kita mau merdeka di dalam Tuhan Yesus. Ayo semua tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh dosa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau dimerdekakan. Kami mau dilepaskan. Kami tidak mau dipenjara oleh perbuatan-perbuatan dosa. Kami tidak mau dipenjara, tidak mau diperhamba oleh iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hari ini kami berdoa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang suka mencuri, kami yang sering berbohong, kami yang sering melawan orang tua, kami yang sering melakukan hal-hal yang jahat, kami yang sering iri hati, anak-anak yang suka berbuat tidak baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami semua diampuni oleh kuasa darah Yesus. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak-anak katakan amin. Yes, anak-anak harus semangat. Dan jangan lupa, kalau hari ini kita sudah merdeka, besok jangan lagi berbuat dosa. Kalau hari ini kita sudah bertobat, hari ini kita sudah dimerdekakan, besok lusa, minggu depan jangan lagi berbuat dosa. Tetap semangat, lakukan yang Tuhan Yesus mau. Oke, anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati.